Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Qala Allah Ta'ala. Boleh browsing melihat Al-Quran surat 30 ayat 30 sebagai mukaddimah untuk materi kita kali ini, bahwa kita akan membahas tentang amalan-amalan di bulan Muharram. Itu termasuk salah satu menjalankan perintah Allah. Surat Ar-Rum ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Shadaqallahul adzim. Al-ayah surat 30 ayat 30. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, jamaah qalbun salim, hati yang bersih. Alhamdulillah di bulan Dzulhijjah kita dipertemukan, dan alhamdulillah bulan Dzulhijjah termasuk bulan pilihan Allah. Kalau orang bilang bulannya Allah, yang Allah pilih untuk kita saat ini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, salawat dan salam tercurah pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hidup, kata Rasulullah, ikuti wasiatku Al-Quran As-Sunnah, dijamin hidupnya dunia akhirat selamat, insya Allah. Tak kenal maka tak aruf. Jangan bilang tak sayang. Bahasa Arab tak sayangnya itu bahasanya itu doror. Doror artinya berbahaya. Piting tresno jalaran saka ora. Itu kuno. Witing tresno jalaran saka lunga bareng, nyewonian bareng, makan bareng. Itu. Oke, saya hanya memperkenalkan, saya asli Pati dan di Semarang mulai tahun 92. Dan alhamdulillah saya dikaruniai suami dari Jawa Timur, Bapak Muhammad Yusuf Khairuddin, dan saya dari Pati semua nama menggunakan Mas. Mbah saya Mas Minah, ibu saya Mas Kanah, kakak saya Mas Lahatin, saya Mas Mufah. Biar kelihatan orang Jawa, saya ketiban Sri, kakak saya ketiban Siti depannya. Dan alhamdulillah sudah dikaruniai 4 anak, 2 mantu, 5 mau cucu. Alhamdulillah, singgahnya di Pondok Payung Banyuwangi. Alhamdulillah, dan tetanggaan dengan Munas Titi juga di Lebaran. Dan alhamdulillah tak terasa ternyata Oke, itu sekedar info perkenalan. Mari kita simak satu ayat sebagai mukaddimah. Surat 30 ayat 30 isinya ada 4. Allah menyebutkan di dalam surat ini, 1, isinya adalah fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Hadapkan diri kita kepada agama Allah, yaitu Islam totalitas. Apa maksudnya totalitas? Secara keseluruhan, samikna wa atokna. Jangan samikna wa asoina. Kupikir-pikir dulu deh, bisa nggak ya? Yang sebentar lagi mau ada pelatihan jenazah. Kalau pelatihan jenazah itu sing siap dulu, mau gak siap enggak jadi yang lain akmur. Saya sudah ngalami kalau siap minimal per RT ono 3, nek loro ora kejegan, 3 penentu.
bagian nanti motong-motong, mungkin bagian nanti memandikan, yang satu ini bantu ini itu. Kalau cuma dua nanti rada jegarnya tadi loh, yurak nguruk ini siji penentu kan gitu kan. Kalau kita ada kegiatan apapun, ganjil itu penentu biar gak pihak sini pihak sini. Jadi totalitas di dalam hal menjalankan Islam, apalagi masalah urusan kematian, yaitu camat, calon mati. Sudahkah mendaftar? Tadi kan disuruh daftar tadi. Ya kan Bu, silakan daftar. Itu daftar pelatihannya. Dari mulai kata Mas ini tadi menghadapi maut, sakaratul maut, kita yang mentalkin kayak apa. Nanti kalau sudah meninggal meremkan mata, memejamkan matanya kayak apa. Nah kalau sudah memandikan, memotongin kainnya, mengafaninya, menyolatinya, dan seterusnya. Walaupun di dalam hukumnya wajib kifayah, dan Bu Nasriti sudah mewakili wajib kifayah. Jadi kalau bisa, kalau memang sudah kayak gitu, nanti kayaknya ini pengalaman yang saya adakan di taklim saya Bu di Budak Payung. Kalau sudah pelatihan, perwakilan mana itu nanti dia ikut makan kalau ada pelatihan, biar lihat mayat itu. Kan mayat itu beda-beda rasanya. Nah, yang saya alami habis operasi, gagal operasi, mungkin bius dan macam-macam masih hangat Bu. 2 jam dari rumah sakit pulang ke rumah, itu ke kamar masih panas, begitu kan itu masih panas. Karena aku megangnya itu kainnya ngelingkap, saya ngikut ngebopong gitu, baik belok. Masih hangat. Umumnya mayat kan dingin. Jadi jangan kaget, dia lain, berapa nih gitu kan. Yang bikin bingung kita. Nah itu pelatihan dulu. Bismillah, semua orang itu caranya mati. Oke, satu. Yang kedua, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Allah menciptakan manusia asli Bu, bersih. Fitrah itu bersih, asli Bu, bersih sampai akhir hayat kita. Yang ketiga, dzalikat dinul qayyim. Itulah ketentuan Allah Bu. Sekali menciptakan bersih, selamanya bersih. Tapi kenyataannya saat ini anak-anak kita nek dikasih tahu sok ngeyel, sok bantah, sok marah-marah, itu anak-anak niru atau bakatnya sendiri. Niru. Yang merubah fitrah anak itu adalah lingkungan terdekat. Siapa lingkungan terdekat? Orang tua. Siapa paling dekat? Bapak atau ibu? Ibu. Karena ibu adalah al-madrasatul ula, pendidik pertama. Jadi ibu nek ono gak enake menghadapi anak, jangan sekata-kata ngomong. Nek sekata-kata ngomong, khawatir dijebak. Anak gak bisa diuntung, nanti gak diuntung beneran. Astagfirullah. Yang keempat, isinya adalah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Isi yang keempat surat Ar-Rum ayat 30 adalah, akan tetapi manusia tidak tahu bagaimana cara menjaga fitrah. Sekarang sudah menukik. Cara menjaga fitrah adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Mari kita koreksi. Ibu disuruh mengoreksi, menjalankan dengan meninggalkan. Berat mana? Berat mana? Oke, ngaji bareng-bareng gampang, sholat berjamaah gampang, puasa gampang, ninggalin rasani
mulai pengajian apa ini yo ngerti nambah ngerti mau lo lah rasanya enggak itu berarti menurut survei membuktikan meninggalkan larangan itu lebih susah. Walaupun kita meninggalkan kayak komer jelas lah yang sudah haram kita insya Allah sudah enggak. Yang dosa-dosa yang kita anggap sepele, dosa kecil lama-lama menjadi besar. Bukit itu salah satu dosa rasani. Kira-kira dunianya siapa itu? Laki atau perempuan? Dunia mak-mak itu gak rasanya gak asyik katanya. Na'udzubillah min dzalik. Sekarang menukik saat ini sebentar lagi ada perintah, menjalankan perintah mudah insya Allah, yaitu Muharram. Allah pilih bulannya, Allah pilih sendiri. Buka ayat surat 9, yaitu surat At-Taubah. Kalau bisa ada yang mau terjemahin ya. Surat 9 ayat yang ke-36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallah. Al-ayat boleh terjemahkan? Ada? Ketemu? Surat 9 ayatnya 36. Pakai mic silakan diterjemahkan. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Ya, innallaha ma'al muttaqin. Oke, kita bahas. Ibu, di surat ini 9 itu At-Taubah ayat 36. Itu ditegaskan inna iddatasy syuhuri indallah. Allah memilih bulan ya dalam 1 tahun itu karena menciptakan langit, menciptakan bumi, muncullah 12 bulan menurut matahari. Matahari namanya Masehi, menurut bulan namanya Hijriyah. Kalau kita Masehi, tahun Masehi 2023, Januari, Februari, Maret, April, nah sampai Januari lagi hafal, betul? Karena apa? Karena ada gajinya, ada pensiunnya. Sementara bulan Hijriyah, apa enggak ya? Kalau kita pengen hafal Hijriyah itu karena apa? Ada puasa tengah bulan. Puasa tengah bulan khusus di bulan Dzulhijjah kemarin hanya tanggal 14 dan 15 karena yang 13 masih masuk tasyrik. Kenapa kok tasyrik itu nggak boleh berpuasa? Apa artinya tasyrik? Halo? Apa artinya hari makan-makan, happy-happy, healing itu ada perintahnya nih kita. Jadi kita disuruh menjelajahi bumi, makan-makan, itu ada perintahnya Bu, yang Ibu kalau hafal di dalam surat 67 Al-Mulk ayat 15. Allah ciptakan fil ardh, bumi ini untuk kita jelajahi, untuk kita biar mudah berjalan-jalan. Maksudnya Bu, Ibu yang hidup cuma sekali bikin happy aja Bu, jangan dibikin suntuk, jangan dibikin budaknya kerjaan. Rakso ngaji, kerjaannya orang rampung. Kok ngaji kok sore-sore toh? Kok nih ngajinya malam. Ngajinya malam, ngaji kok malam-malam, capek, ngantuk. Kan kerja sedino, sore ini saya kerja. Mau nek dino libur, dino Ahad. Saya itu kalau pengajian dari Ahad jam 7 Bu mulainya.
Kalau hari Ahad ngaji kok isuk-isuk kan wayahe blonjo, wayahe olahraga, ya bla bla bla. Bu, nek belum dapat hidayah susah. Doain aja kalau orang diajak nggak mau, doain aja, nggak usah pakai diomelin. Oke, itu penekanan untuk tadi. Di antara 12 bulan Hijriah, yuk kita rantaukan 12 ya. Muharram, Syafar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Gandeng ra ono gajine mau susah memang. Yang ibu ingat tengah bulan puasanya. Di antara 12 itu yang Allah pilih 4. Bulan yang pertama Muharram. Kenapa Allah pilih? Tahun baru hijrahnya Rasulullah. Yang kedua bulan ke-7 apa tadi? Rajab. Apa? Kenapa kok Rajab? Bulan peningkatan. Peningkatan iman karena sebenarnya Ramadan. Lanjut, yang ketiganya adalah bulan ke-11 yaitu Dzulqa'dah. Nek wong Jawa apit. Bener gak? Apit. Ya kuwi aku malah gak ngerti kuwi. Jarine apit kuwi bulan sing kecepet antara besar dan besar. Bener kan? Idul Fitri dan Idul Adha. Nek duwe gawe ning apit wedi. Nah aku biyen duwe gawene malah ning apit. Kenapa? Kok durak wani aku wani. Sumbangane gede. Ya durak ono sing liyane. Saya waktu mantenan ki apit, Bu. Karena tetangga-tetangga enggak berani menjalankan apit. Apit bulan pilihan Allah. Kenapa kok Dzulqa'dah termasuk dipilih oleh Allah? Karena alasannya setelah Ramadan kencang imannya, Lebaran terlena, mulai turun imannya. Baru Dzulqa'dah ini dinaikkan, disemangati oleh Allah untuk berbuat baik. Baru yang keempat, bulan ke-12 namanya Dzulhijjah. Kenapa kok dipilih oleh Allah Dzulhijjah? Karena bulan haji, bulan kurban 4 ini, Bu, diperintahkan oleh Allah perbanyak amal soleh. Di zaman Rasulullah tidak boleh berperang kecuali orang kafir, orang musyrik menyerang, kita baru hanya nggak ada yang nyerang apa di sini. Hanya sekedar bentengin aja, yang nyampe nggak masuk, nggak nyampe dimasukin ya nggak kalah, tapi memulai perang dilarang. Kenapa? Diperintahkan berbanyak amal-amal soleh. Sekarang sudah menungging amal soleh apakah di bulan Muharram? Perintah amal soleh di bulan Muharram adalah hari yang ke-10, disebut Asyura, hari ke-10. Oke? Amalan-amalan di bulan Muharram. Satu adalah diperintahkan memperbanyak puasa. Ini semuanya sunnah ya, Bu, amalan-amalan ini. Diperintahkan memperbanyak puasa. Semua ibadah sunnah berfungsi untuk menutup kekurangan-kekurangan yang wajib. Mungkin puasa wajib kita kemarin, mungkin ono bolongi, bukan bolong gak poso, bolong kakian ini loh, Bu. Apa namanya? Ngomel. Ngomel itu ada orang yang diomeli atau ngomong diri. Nek ngomong diri itu ngomel. Kalau ada yang ada orang yang di depannya namanya apa? Marah. Itu seringnya yang ngomel atau yang marah? Atau ngomong diri itu dia memiliki loh, masak, pangan, masani, tompu, lah. Ngono kuwi jenenge apa, Bu? Ngene, Bu. Iya enggak? Ngomong diri ini kan, Bu. Aku tadi di jalan ke sini, lihat map macet. Aku lewat luar, ya Allah, Bu, menuju ke sini tadi nih jembatan. Allahu Akbar, lindungi dia ya Allah, lindungi dia ya Allah. Masih muda, tadi gila, pakainya tentok. Masih muda, Bu. Kali ini
asli kulitnya kayaknya putih, mungkin karena belepotan giling-giling gitu kan jadi hitam. Aku khawatirin orang mau sekarang kain ke api. Soalnya kemarin terjadi di Pedurungan sampai melahirkan Bu. Akhirnya diambil dinas sosial. Terus anaknya Bu dirawat sama bukan dinas sosial. Dinas sosial itu dia belum sampai dilaporkan ke dinas sosial. Ada dia perawat. Perawat bidannya apa namanya? Bidan dia sendiri ya. Bidan dia minta karena kayaknya bidan kan tahu kan juga perut yang sudah melorot gitu ya. Dirawat di rumahnya Bu, dimandiin, wangi sampai menuju persalinan. Karena bidan ini punya rumah persalinan di rumahnya. Terus ditanya bapaknya sopo, gak ngerti. Lah kok bisa hamil? Ya gak ngerti. Ngono ibu. Cuma buat saya bisa nopo ya Allah rambut ibu segini Bu. Agak ikel-ikel mungkin karena di kotor kali ya. Anu merah-merah pirang-pirang gitu. Ya Allah, lindungi dia ya Allah. Siapa tahu kan orang-orang yang ternyata setelah diketahui ya para Pedurungan sampai melahirkan anaknya, masya Allah Bu, gantengnya Bu. Berarti karena iso apa ya? Astagfirullahaladzim. Ternyata setelah ada di jeda-jeda hidupnya ketika dia tenang, itu ada sadarnya sedikit. Yang menghamili dia adalah abang-abang becak. Astagfirullahaladzim. Gue nanti ngomong ke abang becak, oh loh, daftar mau datang kok Bu anaknya. Bagus Bu, laki-laki. Akhirnya identitas itu tuh bidan ini rawat sampai dewasa, sekarang sudah sekolah usia TK. Berarti kan, ya Allah. Oke, kembali lagi kepada semula puasa. Kenapa kita kok disuruh puasa yang tanggal ke-10? Tidak ada perintah hari pertama ya. Perintah puasa hari pertama itu hanya Dzulhijjah kemarin sampai hari ke-10. Hari ke-10 itu Ibu dari mulai subuh sampai setelah sholat Idul Adha dengan berbuka. Nek jenengan bablas ya sampai maghrib dosa karena sudah lebaran. Nek wong Jawa biyen saya dikandani orang tua, no, nek dina lebaran Idul Fitri iku kongkon mangan. Betul enggak? Terus nek Idul Adha ojo mangan. Tapi gawe teh, makan roti. Puasa enggak ini? Enggak lah. Enggak boleh makan, kita sekabehnya enggak makan. Tapi karena penafsiran kita dulu anak kecil, nggak boleh makan kan makan besar, minum kan nggak makan ini. Harusnya menerangkannya, ini hari yang ke-10 kayak puasa. Dari mulai subuh nggak boleh makan, nggak boleh apapun kayak puasa. Setelah sholat Idul Adha baru makan. Ini banyak yang nggak diketahui Bu. Ngertinya nggak makan monoton, nggak makan besar nih loh. Tapi melaku menuju ke tempat sholat makan permen, sama aja, nggak dapat nilainya. Oke. Kenapa kok hari yang ke-10? Hari yang ke-10 Rasulullah memerintahkan, hai umatku, Asyura, hari yang ke-10 berpuasalah. Karena banyak keistimewaan di tanggal itu. Apa saja? Keistimewaan pas tanggal 10 Muharram, walaupun tahunnya berbeda-beda. Yaitu Nabi Adam Allah ciptakan di tanggal 10 Muharram. Nabi Musa terselamatkan dari kejaran Fir'aun juga tanggal 10 Muharram, walaupun tahunnya berbeda-beda. Nabi siapa yang dimakan ikan? Nabi Yunus keluar dari ikan juga tanggal 10 Muharram. Nabi siapa yang surut dari banjir? Nabi Nuh yang banjir bandang sumber-sumber keluar semua, anaknya Kan'an tidak mau ngikut ke kapal karena bisa berenang sampai ke gunung, ternyata gunungnya pun surut pun tanggal 10. Nabi siapa yang kena penyakit gatal? Nabi Ayub dan gatal sembuh pun tanggal 10. Nabi siapa yang buta karena menangis yang anaknya hilang? Nabi Yakub. Yang ke-7, Nabi siapa yang dimasukkan ke dalam sumur gara-garanya sampai ayahnya buta itu karena itu? Nabi siapa?
Yusuf itulah suami aku. Itu pas tanggal 10 Nabi Isa dilahirkan, Maryam pun tanggal 10. Banyak Bu kalau kita kupas. Rasulullah minta, ayo umatku yang gak ngalamin apa-apa, tanda syukur nikmat, puasalah. Berhubung orang Yahudi pun punya puasa tanggal 10, kita umat muslim disunahkan nambah tanggal 9 atau nambah tanggal 11 atau tiga-tiganya 9, 10, 11. Insya Allah menurut wilayah Indonesia tanggal 1 Muharram nanti tanggal 19, mulai 1, 19 berarti tanggal 1, 19 kan Bu, berarti kan 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada biro gitu. Harusnya ngitungin ini toh 11, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Anakku aku ngomong kayak gini gak ngerti. Piro Tommy 28 gue. 28 itu insya Allah pas tanggal 10. Hari apakah itu? Hari Jumat. Karena aku sekolah jadwal ngisi tanggal 29 apa kalungan. Hari Jumat Bu. Hari Jumat. Berarti Ibu bisa nambahin Kamis, Jumat, Sabtu. Karena Sabtu aku gak bakalan karena aku keluar kota. Di sini bisa kita melakukannya, silahkan. Terpaksa hanya 10 boleh. Nambahin yang ke Kamis. Kalau Kamis jangan diniati Kamis, niatinya tadi Muharram. Kalau Ibu ketemu Kamis atau Senin pas tengah bulan, niatilah tengah bulan. Apa bedanya? Kalau tengah bulan dapatnya satunya puasa 10. Tapi kalau Kamis cuma 1. Dilaporkan amalan kita ke Allah di pekanan itu Senin Kamis. Bulanan itu Ayyamul Bid, tahunan itu di bulan Ramadan. Oke, seputar puasa selesai. Saya lanjutkan yang berikutnya lagi, amalan yang kedua. Setelah yang berpuasa, amalan yang kedua adalah banyak-banyak berzikir. Silakan buka ayat lagi, ya nanti diterjemahkan. Surat ke-33 ayat ke-41. Ya ayyuhalladzina amanu dzikrullahi. Di situ ada dzikrullah. Ya, suratnya 33 ayatnya 41. Silahkan terjemahkan. Siapa mungkin boleh tadi siapa dari peserta ada yang terjemahin? Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Ya, dzikrullaha katsir. Ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman. Kita ini beriman Bu. Dzikrullah, ingat Allah. Katsir itu banyak. Gimana caranya? Bentuk zikir ada 3. Bisa jelaskan tentang zikir. Zikir itu mengingat Allah ya Bu. Bentuk zikir ada 3. Zikir kepada Allah itu bacaannya adalah tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Boleh kita ekspresikan dengan salat tasbih. Ibu sudah pernah salat tasbih? Insya. Apakah setiap hari? Apakah setiap pekan? Apakah setiap bulan? Apakah setiap tahun? Apakah seumur sekali? Hadisnya Bu. Paman Rasulullah nanya, ya Rasulullah, aku dosanya banyak. Apa yang harus kulakukan? Tasbih lah. Seumur sekali. Itu singgung panas sekali. Terus meningkat, naik setahun sekali. Meningkat sebulan sekali, meningkat sepekan sekali, meningkat sehari sekali. Kita yang mana? Setahun sekali nih. Alhamdulillah. Tapi syukuri aja, alhamdulillah. Oke.
sebelum masuk kantor jam 7 kumpul, jam 7 mulai sampai jam minta keringanan sedikit, jam 8 sudah selesai baru hari Jumat. Itu sampai sekarang masih tidak harus nunggu Ramadan. Nah, kita kan nunggu Ramadan kan. Oke, itu untuk bikin subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, maha suci untuk ya Allah. Allah yang maha suci, awake dhewe maha apa, Bu? Maha hina. Kita tuh maha hina gitu kok, somsek ya. Sombong sekali. Yang setelah itu, setelah subhanallah walhamdulillah, segala pujiannya Bu, nikmat yang kita terima banyak Bu sebetulnya. Tapi kenapa kalau kita mau beramal kok susah? Makanya di tanggal 10 Muharram itu banyak orang banyak bersedekah, nanti ada tiga. Yang berikutnya ini, wala ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Ibu bayangkan saat ini aku mengucap kalimat la ilaha illallah mudah. Kira-kira nanti sakaratul maut mudah enggak ya? Sakaratul maut itu tergantung amal kita loh. Baru yang keempat, Allah Akbar. Dan Allah, wallahu akbar, Allah maha besar. Kita ini maha hina, janganlah sombong. Na'udzubillah min. Oke, zikir A selesai. Zikir yang B, bentuk zikir yang B adalah zikir kepada Rasulullah, yaitu perbanyak sholawat. Apa artinya sholawat? Halo, apa artinya sholawat? Gimana? Memuji Rasulullah. Itu bentuknya. Artinya sholawat, artinya sholat. Apa? Halo? Artinya sholat adalah doa. Sholawat itu doa kepada Rasul. Doa boleh ekspresikan dengan sholat, boleh dengan Allahumma sholli ala Muhammad, boleh, atau doa apa sholawat kayak kita sholat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi, monggo boleh. Cuman di dalam kitab Bulughul Maram, kalau dalam sholat dengan ketika di luar sholat, Rasulullah lebih suka di dalam sholat tanpa sayyidina. Tanpa sayyidina. Kenapa? Sayyidina itu tuan. Kita itu kalau dalam sholat, menurut Rasulullah sama aja. Tapi kalau di luar sholat silakan. Kalau tadi berzikir sama sholat kan ada kan? Sayyidina Muhammad boleh di luar sholat. Tapi kalau di dalam sholat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad langsung. Oke, lanjut. Zikir bentuk yang C, A, B, C. Yang C adalah zikir untuk diri sendiri, yaitu perbanyak istighfar. Bentuk istighfar, ibu biasanya yang manakah? Yang populer, astagfirullah, 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 pendek. Yang rodok memuji Allah yang sedang, astagfirullah hal azim. Yang panjang, astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau saya disuruh milih, saya ngambil yang panjang walaupun jumlahnya cuma 3 kali. Nyuwun sewu, mayoritas orang kalau istighfar yang panjang jangan digandeng-gandengan dengan yang dua ya Bu. Nek astagfirullah hal azim itu titik. Tapi nek kepengin lanjut, astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini lengkap Bu. Astagfirullah, ampuni aku ya Allah. Alladzi la ilaha illahu, zat tiada Tuhan kecuali Engkau. Al-Hayyu, yang maha hidup. Al-Qayyum, yang maha kokoh. Wa atubu ilaih, aku bertobat padanya. Tapi jangan disingkat. Disingkatnya gini, astagfirullah wa atubu ilaih. Gak ada. Kan aku pengen yang panjang. Gak ada. Ini metal kayak gini ya Bu ya, gini kan. Ini gak ada. Ini memuji Allah, harus lengkap. Astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
hidup kokoh, aku bertobat kepadanya. Oke, yang kedua, amalan selesai. Yang ketiga adalah banyak-banyak bersedekah. Sodikun, sodakotun. Sedekah apa artinya? Jawane sedekah. Bahasa Arabnya sodakotun. Artinya apa, Bu? Sedekah, sodakoh. Sodakoh apa artinya, Bu? Memberi, itu artinya infak, berbuat baik. Sodikun, sodakotun, itu berbuat kebenaran atau kebaikan. Sodakoh wajib namanya zakat, sodakoh sunnah namanya infak. Sodakoh itu berbuat baik, Bu. Penjenengan yang baca teroris sodakoh, zakat, infak. Sodakoh ikutan di sunnah tadi karena berbuat baik. Berbuat baik bentuknya ada dua. A, hablu minallah, yang urusannya dengan Allah. B, yang urusannya dengan manusia. Apapun bentuknya hari ini ibu berkaitan dengan manusia. Oke, langsung buka ayat. Fadilah sedekah tertera di dalam surat 57 Al-Hadid ayat yang ke-18, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqradallahu qardan hasanan wa yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Shadaqallahu adzim. Al-ayat. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka. Dan membaca langsung. Dan mereka akan mendapatkan pahala yang mulia. 3. Fadilah sedekah, berbuat baik. Ibu bekerja mendapatkan hasil, itu namanya sedekah. Karena bekerja itu yang wajib laki-laki. Ibu di rumah bersih-bersih, itu juga namanya sedekah. Karena at-tahuru syatrul iman, kebersihan itu sebagian daripada iman. Nyuwun sewu, rumahnya ngomong min kudu resik. Betul nggak, Bu? Nek saya lu ya, urusan jalan, kan rumah mesti orang jalan kan, rumah perumahan itu loh kan, itu jalan kita yang beli kan, bersih. Dan saya tak tanduri, Bu, tanaman. Masya Allah, Allah kasih tanaman yang tukul sendiri, tak rawat, Bu, lantoro, Bu. Ini perumahan ini subur-pol, Bu. Saya sering itu di kelompoknya Bu Dokter Sinturi di Barinda itu tak bawain, Bu, panenan itu sampai berapa gentel gitu banyak, Bu, sampai 40-an tali landing lambornya landing itu tak tali karet gitu, satu gendel sampai 40-an, Bu. Masya Allah, tukul sendiri di pinggir jalan. Sini aspal, sampingnya itu kan ada cor, bukan cor ya, kalau di plaster itu samping sela-selanya, Bu. Ini sela-selanya saya rawat, Bu, rukun sendiri, itu pemberian Allah. Masya Allah. Setelah itu halaman, setelah itu teras, setelah itu ruang tamu, itu yang penting selesai. Masalahmu belakang, kapal pecah, urusan minimal dari ruang tamu menuju kamar mandi. Biasanya kan ada orang yang urut kamar mandi, persikono, Bu. Persikono ini maksudnya ditumpuk-tumpuk, kasih pot, dikasih pas bunga, kan? Itu cara untuk praktisnya aja. Oke, kembali lagi. Fadilah bersedekah, berbuat baik ada 3. A, qardan hasanah yudha'af. Di situ artinya qardan hasanah itu kebaikannya dipinjam Allah. Bu, yang namanya pinjam wajib balik ya? Wajib.
Ibu, kalau ada orang utang, sing galak sapa, Bu? Sing utang apa sing duwe duit? Sing duwe duit iki malah kalah. Salahi. Nagih kok pas tanggal tuwa. Wes. Ya wes nek ngono Bu, tanggal 6 salahi. Tanggal 6 ki nggo bayar SPP, nggo bayar rono rene. Kok salah terus iki kapan? Kan kemarin lagi viral kan, Bu? Sing tanggane kurban sapi sak keluarga, sing iki tanggane gak iso milih 10 yuta. Rugi ta yo kurban ora iso milih tanggane ngene. Sing miralke dia video sendiri, saya namanya siapa minjem 10 juta enggak dikasih. Kok malah ya Allah Bu, nek memang enggak mampu enggak usah nyilih. Korban kan gak usah nyilih kan Bu, nek korban ora usah nyilih-nyilih. Ternyata nyilih 10 juta itu bukan untuk korban, untuk yang lain. Astagfirullah. Yang kedua, yudha'afa lakum, dilipat gandakan pahalanya. Hari ini jenengan ngaji, ikhlas Bu? Jujur ya, ini kita koreksi ya. Ibu ngaji hari ini, insya Allah, nek jenengan ikhlas, pahalanya 10 kali lipat. Insya Allah. Buka ayat pahalanya 10 kali lipat. Surat 6 Al-An'am ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Surat 60. Ini pahala panjenengan jenengan ikhlas datang ke sini, ikhlas ya Bu ya. Ketemu enggak? Ya, terjemahin Ibu. Barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat amalnya, dan barang siapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan atau dizolimi. Ya. Allah menyebutkan manjaa, siapa aja yang berbuat baik, satunya 10 kali lipat. Berarti berapa Bu? 10 kali 10, 100. Gambarannya ya Bu, ini 100. Ini hari ini Ibu dapat 100. Terus ketemu ngaji lagi kapan Bu? Ngaji kayak gini lagi kapan Bu? Sebulan lagi ini ya. 100 kan? Oke. Di antara jeda-jeda 100 ini kira-kira pahala Ibu menuju ke bulan depan utuh atau tetap, maksudnya utuh kita tetap, atau malah bertambah karena diamalkan, atau nyusut. 100 pahala ini jenengan ini Bu, nambah, nyusut, atau tetap. Bentuk nyusutnya, iki gue mulai suka pengajian kerasani, kurangi. Sampai rumah marah-marah, dikurangi. Iki baru hari ini. Ibu nek nyampe sebulan sesuk meneh kira-kira. Apa malah minus? Minus malah karena ini. Lalu baru pulang Ibu, dan tahu di jalan kayak apa. Astagfirullahaladzim. Nanti tak kasih satu doa di akhir Bu, mohon kemudahan. Sudah dipraktikin banyak orang, mohon kemudahan, Allah mudahkan. Lanjut yang C. Fadilah sedekah yang C adalah walahum ajrun karim, diberi pahala yang sangat mulia, yaitu surga. Insya Allah. Untuk mendapatkan surga semangat Bu. Kapan-kapan kita bahas tentang syarat masuk surga. Apakah kita termasuk orang yang dijamin masuk surga? Syaratnya apakah itu? Di Al-Quran apa? Tunggu episode kapan? Insya Allah. Tanya jawab dulu atau doa yang akan saya sampaikan? Doa yang Ibu jadikan andalan ada di dalam Al-Quran Bu. Judulnya mohon kemudahan. Saya baca, jenengan nirutin ya. Yuk sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil ghafir. Sama-sama. Ulangi. Warham. Ulangi dari depan. Rabbil ghafir.
warham. Lagi. Wa anta. Gabung di depan. Rabbighfir warham wa anta. Lagi. Terakhir, khairur rahimin. Khairur rahimin. Gabung di depan. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Nek panjenengan, nek saya lho Bu, nulis itu mata ibu ini ada kopinya, nulis dulu. Pentelengi Bu, nulis, kemudian lihat, jangan merem, kelihatan semua nanti. Imam Syafi'i kalau menghafalkan, dilihat di pentelengi sampai 60 kali diulang-ulang Bu, baru nanti hafal. Ada yang kayak gini. Silahkan, oke? Tanpa melihat, dipentelengi dulu catatannya yang nyata. Yuk dibaca. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Tutup semua, mulai. Warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, itu tertera di dalam surat. Nanti di rumah aja dibuka. Surat 23 Al-Mu'minun, ayat paling akhir 118. Atau boleh lihat IG saya, hashtag IG saya tak muat di situ Bu, judul Arab, laminnya Arab, baru terjemahannya. Mohon kemudahan, ada yang warna biru, itu yang ada latinnya. Hashtag kajian Sri Maskufah, nanti muncul doa-doa semua yang muslimat di situ. Rabbighfir, ampuni kami ya Allah, warham, kasih sayangi ya Allah, wa anta, engkaulah khairur rahimin, sebaik-baik pemberi kasih sayang. Oke, masih ada waktu 10 menit untuk tanya jawab sampai ke jam 5:04. Kami persilahkan. Ada? Ada yang bertanya? Paham? Kalau nggak ada yang ditanyain, saya yang tanya, boleh? Jangan jawab. Gimana? Atau ada yang bisa melantunkan di luar tema bisa? Boleh. Tadi masalah hutang piutang Bu. Oh ya. Jadi apa yang dikatakan tadi Bu Ustadz itu sebenarnya banyak yang mengalami seperti itu. Yang berhutang itu malah lebih galak daripada yang menghutangkan. Terus yang ditanyakan, kira-kira hukumnya apa ya Bu? Kalau misal yang berhutang itu sudah meninggal dunia, kemudian ahli warisnya itu harusnya kan menyelesaikan. Tapi banyak sekarang itu kan tidak bisa terpenuhi seperti itu ya. Alasannya karena mereka tidak tahu. Ya. Padahal sudah terbukti gitu bahwa bapakmu tuh mempunyai hutang, seperti itulah. Nanti yang terjadi akhirnya dia yang marah jadi genting. Jadi sebenarnya hukumnya apa Bu? Kalau misal yang berhutang itu ketika beliau meninggal dunia itu apa sih kewajiban dari ahli warisnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dibuka Al-Quran, langsung jawabannya Al-Quran. Hutang piutang ada di surat, masalah hutang piutang ada di surat 280. Wa innaka nadhu usratin fanadhiratun ila maisarah. Isi ayat ini yang pertama, jika orang yang berhutang itu kesulitan bayar, benar-benar sulit bayar, kok jenengan ini ngasih tenggang waktu, ya wis lah, Pak Popo, urung ikhlas iki, urung. Kewajiban kita kan hanya mengingatkan, Bu, ini kompon jatah tempo nih, mau untuk ini, dia tambah marah. Ibu hanya ngingatin, selama uang ibu masih di orang yang menghutang ini, dan kita belum menikmati di mata Allah dinilai sedekah, berbuat baik, pahala Bu, masih ngalir pahala nih. Pahala. Isi yang kedua, ini perintahnya.
wa anna tasaddaqu khairan lakum in kuntum ta'lamun. Jika engkau mensedekahkan ikhlas, pahalanya milik kita full akhir. Contoh, milih 100 juta, ikhlas bu. 100 juta ikhlas bu. Golek wis susah ngumpul 1 juta yo berat ya bu ya. Ini 100 juta. Enggak, kemarin tuh ada yang cerita soalnya. Dia sama-sama kerja. Terus ini pensiun duluan. Mbak, tak sih tabunganmu karena aku lagi terlilit hutang. Aku hutang, tak gadekan sertifikat rumah mertuaku. Waktunya bayar, aku nggak punya hutang, daripada rumah mertuaku disita, terus aku nanti malah dapat masalah dengan suamiku, aku minjemnya senilai 400 juta untuk melunasi hutang ini. Engkau insya Allah wes tau nek awakmu butuh pensiun tak balikke. Omongannya enak kan bu? Karena tidak dihitam di atas putih. Harusnya di dalam surat Al-Baqarah 282 yang sehalaman penuh tuh bu. Itu cara utang piutang harus hitam di atas putih. Syukur ada materi. Karena nggak ada bu. Wes pensiun ditanya, Mbak, aku harus mantu Mbak. Danane tak butuhke. Ya wes Mbak, piro rekeningnya? Dikasih berapa coba? 3 juta. Alhamdulillah. 400 juta, 3 juta. Alhamdulillah. Tapi ya Mbak, pembayaran sakmono. Iki aku butuh tenanan. Ditambahi meneh Bu. Berapa Bu? 6 juta. Berarti kan kalau sedikit aku sampai sekarang menghilang nomor yang dipinjemi diblokir Bu. Astagfirullah. Allah gak tidur Bu. Orang yang ditanyain tadi, ahli warisnya harusnya kan kalau dia meninggal, ahli warisnya yang harusnya ngelunasi, kok ternyata tidak, dia mendapatkan siksa kubur dan tidak bisa masuk surga. Walaupun amalnya akeh Bu. Maka nyuwun tulung ibu yang hadir di sini. Nek ono utang-utang karo tukang belanja iki lho Bu, sing 2.000 Bu, tolong sesuk tanyain. Mas, Bang, Bro, atau Mbak, aku masih ada utang enggak? Daripada kita yang utang, mending uang kita yang dibawa dia Bu. Daripada kita yang, waduh kurang 2.000, mending nggak usah, kayak saya ya, mending nggak usah ngambil. Daripada tanggungan kan lari, sananya juga lari, utang tetap utang. Karena malaikat, nyakat. Siapa malaikat ini Bu? Malaikat kanan kiri siapa namanya? Rokib yang baik, jelek yang atin. Surat apa ayat berapa? Di sini kalau ditanya ayat langsung. Rokib, pasti kan Bu, atin ada di surat 50. Ayatnya 17 dan 18. Idza yatalaqqal mutalaqiyani anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Hei manusia, ingat, malaikat ada di kanan kiri. Apa tugasnya? Ayat ke-18. Ma yaltafitu min qawlin illa ladaihi raqib. Pun atid ladaihi raqibun atid. Apa yang keluar dari lisan ibu baik dicatat malaikat raqib, jelek dicatat malaikat atid. Oke. Waktu menunjukkan tepat jam 5 lebih 10 menit. Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukupkah? Insya Allah. Bisakah mengamalkan surat tadi? Doa mohon kemudahan? Insya Allah. Doanya tidak setelah bersolat ya Bu, kapan saja ya. Sambil berdagang, sambil ngomong, sambil apa saja. Ini sudah banyak yang mempraktikin dan alhamdulillah. Oke, insya Allah itu semoga kita sama-sama
sama-sama tutup doa untuk kejemaatan kali ini. Mari kita berdoa. Suami ngurus yang baru saja meninggal. Siapakah namanya? Bapak Dhani, Bapak Haji Ahmad Dhani. Ahmad Dhani. Ahmad Dhani. Ahmad Dhani. Sama jamaah kita Yang sudah meninggal ya. Ya, insya Allah Bu, mari kita tutup doa. Semoga ibu, keluarganya yang sudah meninggal pun diikuti doainnya Bu ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, turunkan rahmat kepada kami yang hadir saat ini ya Allah. Kemudahan-kemudahan ya Allah, kemudahan dimulai dari dunia sampai akhirat kelak nanti. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Dan Engkaulah sebaik-baik pemberi kasih sayang. Ya Allah, ya Ghafur, Engkaulah yang maha pengampun ya Allah. Kami yang hadir saat ini mohon diampuni atas segala dosa yang pernah kami lakukan, jamaah kami lakukan, sengaja ataupun yang tidak disengaja. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Dan kami semua terhindar dari siksa neraka. Ya Allah, yang hadir saat ini tambahkan kesehatannya ya Allah. Allahumma as'alullahul azim rabbal arsyil azim ayyashfiyana yang sudah Engkau panggil duluan ya Allah, ampuni dosa-dosanya, luaskan kuburnya, cahaya kuburnya, dan beri sesudahnya yaitu surga. Allahumma gfirli, ampuni ya Allah, wabil khusus almarhum Bapak Ahmad Dhani dan anggota jamaah keluarganya yang sudah meninggal, sebutkan dalam hati. Warfa' darajatuhu fil mahdiyina wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi wa khlafhu fi aqibihi. Ya Allah, kebaikan-kebaikan kami semoga istiqomah sampai akhir hayat kami ya Allah, dan kami mendapatkan surga ya Allah. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah, beri kami yang hadir umur panjang, banyak kebaikan, banyak rezeki yang sudah dimiliki selalu berkah ya Allah, untung dunia akhirat dan pandai bersyukur. Allahumma ij'al khaira umrina akhirahu wa khaira amalina khawatimahu wa khaira ayyamina yawma alqaka fih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bi fadillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah, salah kata saya minta maaf. Jazakumullah khairan katsiran. Al-haq min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.